Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan PowerPoint teks atau PPT tentang teks cerita sejarah yang disuruh oleh Bu Fitri. Yang pertama itu ada definisi cerita sejarah. Definisi cerita sejarah itu adalah teks cerita sejarah adalah narasi yang menjelaskan peristiwa nyata di masa lalu yang memiliki nilai sejarah, disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu dan berisi fakta. Bisa berbentuk non-fiksi, buku sejarah, biografi, atau fiksi seperti novel sejarah dengan tambahan unsur imajinasi yang bertujuan memberikan pemahaman asal-usul suatu kejadian. Struktur umumnya meliputi orientasi, pengenalan, urutan peristiwa, kronologis, dan reorientasi atau penutup dan pandangan penulis, serta menggunakan kebahasan khusus seperti konstruksi temporal, dalam kurung, lalu, kemudian, dan keterangan waktu lampau. Yang kedua ada struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah umumnya terdiri dari tiga bagian utama: orientasi, pengenalan tokoh, latar suasana, urutan peristiwa, kronologi kejadian dari awal hingga puncak konflik, dan reorientasi penutup yang berisi komentar, kesimpulan, atau pandangan penulis, seringkali bersifat opsional. Struktur ini menyajikan fakta sejarah secara naratif untuk memberikan pemahaman yang menarik bagi pembaca. Yang ketiga ada unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Unsur kebahasaan teks cerita sejarah mencakup penggunaan kalimat bermakna lampau, kata penghubung waktu, konjungsi temporal, serta kata kerja material dan mental. Selain itu, teks ini sering menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung untuk dialog atau penyampaian informasi, serta kata sifat untuk mendeskripsikan tokoh atau peristiwa dan penggunaan frasa kelasan atau peribahasa. 1. Kalimat bermakna lampau, kalimat yang menunjukkan bahwa peristiwa telah terjadi di masa lalu. Contoh, pada abad ke-15 kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaannya. 2. Konstruksi temporal, kata penghubung, kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contoh, sudah itu, kemudian, lalu, sejak, saat itu. 3. Kata kerja verba. Kata kerja material menunjukkan tindakan fisik atau proses yang dapat dilihat secara langsung. Contoh, mendambakan, menginginkan, memikirkan. 4. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung menggunakan dialog yang ditandai dengan tanda petik 2. Dots. Kalimat tidak langsung menyampaikan ucapan atau pandangan tokoh melalui narasi penulis. Sering diawali kata seperti menyatakan atau menurut. 5. Kata sifat adjektiva digunakan untuk menggambarkan tokoh, peristiwa, atau tempat. Contoh, cerah, indah, prihatin, wibawa. 6. Frasa kiasan dan peribahasa penggunaan majas atau peribahasa untuk menambah efek dramatis dan keindahan bahasa. Sekian presentasi dari saya, Morgan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.